Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok tentang kemiskinan, yaitu kelompok 9. Nah, di sini ada konsep kemiskinan yang sedikit berbeda dari perspektif ekonom muslim ya. Beberapa hal yaitu memandang kemiskinan tidak hanya miskin harta, namun di sini dianggap kemiskinan adalah multidimensi. Jadi ada perspektif ekonomi, sosiologi, moralitas, dan juga agama. Tujuan untuk membangun ekonomi pun agak berbeda, bukan hanya no poverty dan reducing inequality, tapi juga untuk menegakkan eh, apa yang menjadi amanah kita sebagai khalifah di muka bumi. Jadi suatu situasi yang dihadapi oleh individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman ya. Batasannya adalah nyaman. Baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologi maupun spiritual. Itu berdasarkan penelitian Sirozi dan Pramanik. Sehingga kemiskinan dalam apa istilah umum hanya didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi saja untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sandang, papan, pendidikan dan lain sebagainya. Itu menurut BPS. Nah, di sini ada beberapa definisi GKM dan GKBM, yaitu kebutuhan dasar untuk makanan dan non makanan dihitung dengan kalori dan juga dengan perhitungan yang lebih kepada materialistis ya untuk pendidikan, biaya sandang, pangan, pendidikan dan lain sebagainya. Adapun kemiskinan absolut menurut Todaro dan Smith adalah monetary value, sedangkan relatif adalah between communities. Jadi ketika kita hidup di Jakarta, penghasilan kita di atas 2 juta, itu bisa dianggap miskin karena relatif. Tapi 2 juta di daerah-daerah atau di kabupaten desa itu bisa dianggap sebagai tidak miskin. Jadi ada dua kemiskinan ya, antara absolut dan relatif. Adapun dalam Islam, kemiskinan absolut itu juga memiliki definisi yang tidak tidak sama kan gitu. Oke. Nah, di antara penyebab kemiskinan setelah dianalisis itu ada 4. Ada yang individual seseorang, mungkin karena dia difabel, mungkin karena dia itu pemalas, memang dasarnya malas, tidak mau bekerja. Jadi itu faktor individual. Yang kedua adalah faktor sosial, adanya diskriminasi sosial. Oh, dikarenakan dia misalkan di Jepang itu golongan darah AB sulit untuk mendapat pekerjaan, itu seperti diskriminasi sosial. Atau di Indonesia waria ataupun orang yang apa memiliki perbedaan gitu, suka lawan jenis mungkin akan didiskriminasikan. Jadi sehingga menyebabkan dia sulit mendapat pekerjaan. Kemudian ada faktor kultural di mana perilakunya atau suatu daerah yang memang culture masyarakatnya itu tidak bekerja sehingga malas individu dan malas cultural beda. Di sini cultural adalah memang masyarakatnya mayoritas tidak mau bekerja alias suka nongkrong atau suka mancing bersama sehingga mereka miskin dikarenakan ya kulturnya yang memang seperti itu. Yang keempat adalah struktural. Nah, miskin struktural ini adalah yang saya rasa yang terjadi di masyarakat kita dikarenakan apa? Adanya ketidakadilan dalam sistem ekonomi sehingga kemiskinan yang terjadi di abad ini, di periode ini, di zaman ini adalah dikarenakan struktural karena memang sistem ekonominya yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian ada alternatif konsep kemiskinan. Apa sih miskin? Apa itu? Dalam Islam, miskin dibagi menjadi dua, yaitu fakir dan miskin, di mana kondisi orang miskin adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup meskipun ia memiliki pekerjaan. Sedangkan fakir, ia tidak memiliki penghasilan sama sekali karena adanya uzur atau adanya alasan syar'i. Karena usia tua atau sakit-sakitan atau masih kalau anak kecil tidak bisa dikatakan fakir karena memang mereka masih di bawah tanggungan orang tuanya ya. Oke. Kemudian, oke. Nah, dalam Islam sendiri fakir miskin ini fakir dan miskin dikategorikan di dalam asnaf zakat ya, adalah orang-orang golongan yang menerima harta zakat. Dan kedua golongan ini tidak dapat dilepaskan dari konsep pemenuhan kebutuhan minimal, yaitu material. Nah, di dalam material ini Islam memiliki standar yang berbeda dengan BPS, dengan World Bank, dengan IMF. Menurut standar kemiskinannya, nanti kita coba akan lihat miskin material dan miskin spiritual. Nah, dalam konsep Islam ada miskin material dan miskin spiritual. Apa itu? Oke, nih untuk melihat eh, konsep kemiskinan itu ada 3 kebutuhan pokok yang harusnya dipenuhi kan gitu. Dalam miskin material, kebutuhan pokok itu
mungkin hanya sebatas terpenuhi kebutuhan sandang pangan papan saja. Namun dalam miskin spiritual ada dua tambahan, yaitu dapat melaksanakan ibadah, mampu melaksanakannya, dan hilangnya rasa takut. Bahkan dalam melaksanakan ibadah pun, katakanlah rukun Islam, itu ada hal-hal yang membutuhkan material ya, di antara sholat. Itu pasti butuh pakaian sholat, tempat yang bersih, tempat yang nyaman. Ibadah haji apalagi, zakat apalagi, itu dua hal yang langsung berhubungan dengan material. Puasa pun juga sama. Untuk mendapatkan makan sahur, kemudian buka puasa, itu juga membutuhkan material. Dan yang satu lagi memang tidak langsung berhubungan, namun istilahnya apa ya, syahadat atau itu tidak membutuhkan spesifik, namun untuk melaksanakannya tetap dibutuhkan material meskipun itu sedikit. Hilangnya rasa takut adalah kolbun salim atau ketenangan jiwa. Nah, ada pun penyebab-penyebab kemiskinan diantaranya adalah sebagai berikut. Material atau bersifat ekonomis, ketidakcukupan pendapatan atau harta dalam membiayai kebutuhan dirinya. Dalam hal ini diukur dengan nisab zakat, yaitu sekitar 6 sampai 7 juta per bulan atau 85 gram emas dalam setahun. Atau juga bisa dikiaskan dengan pertanian, di mana nisabnya adalah sekitar 568 kalau tidak salah ya, nanti coba bisa dicek lagi eh, kilo apa per panennya, atau di harta benda kan dirupiahkan sekitar 6 juta sampai 7 juta per bulan. Berarti kan sangat berbeda dengan BPS dan sangat berbeda dengan eh, standar dunia yaitu World Bank. Adapun kemiskinan spiritual yang dimaksud adalah pemahaman atau pengetahuan agama yang kurang tepat. Kenapa adanya miskin spiritual? Karena memang makosid syariah itu ada 5, di antaranya adalah hifdzuddin, ya hifdzuddin. Maka hifdzuddin diperlukannya pengetahuan dasar agama. Kemudian yang kedua, sengaja tidak mau melaksanakan ajaran agama, malas beramal, atau juga pengaruh hawa nafsu, serakah dan pikiran terlalu berlebihan, atau adanya paham sekuler dan liberal yang sudah mendarah daging, dan itu penyebabnya. Dan ini ada apa namanya, matriks kemiskinan ya. Jadi kemiskinan itu, sejahtera itu adalah ketika kebutuhan spiritual dan material yang terpenuhi. Adapun miskin materi itu, sorry, miskin spiritual itu lebih mulia karena, sorry, miskin materi itu lebih mulia. Ya, jadi kuadran pertama adalah sejahtera, kuadran kedua adalah miskin materi, kemudian kuadran ketiga adalah miskin spiritual, kuadran keempat adalah miskin absolut atau yang paling parah. Nah, kalau kita bisa lihat, absolut adalah nol ya, mendekati titik nol atau titik terkecil. Sejahtera adalah di mana material tercukupi, spiritual tercukupi. Adapun saya melakukan modifikasi tentang kemiskinan ini sebagai berikut, dibantu oleh perawat dia ya, atau Nur Rahma yang biasa dipanggil Nur Rahma. Di tahun 2001 saya coba memodifikasi kuadran ini dengan kuadran 1, 2, 3, dan 4, ditambahkan dengan apa yang dimaksud dengan material poverty adalah fakir miskin. Kemudian muzaki itu orang yang sudah mencapai nisab zakat, itu tidak dikategorikan sebagai miskin material. Kemudian menurut kebutuhannya, doruri adalah hal-hal yang harus dipenuhi, haji adalah hal-hal yang harus dipenuhi, baru bisa dipenuhi setelah doruri terpenuhi, dan tahsini baru bisa dilakukan atau baru bisa dilaksanakan ketika doruri dan haji sudah terpenuhi. Jadi ini leveling. Jadi kita bisa lihat negatif, positif ya. Nah, adapun kuadran 1 welfare, dia bisa berzakat, dia bisa berinfak, dia bisa melakukan semua rukun Islam, bahkan haji. Adapun kuadran yang kedua, kenapa material miskin materi masih tergolong sebagai kuadran yang lebih bagus dibanding spiritual? Karena orang-orang dengan miskin material, namun di sini memiliki apa yang namanya, spiritual yang cukup tinggi, dikarenakan spiritualitasnya tinggi, maka dia masih bisa bersabar, dia masih bisa berinfak, dia masih bisa beribadah dengan baik, meskipun hartanya kekurangan. Tapi kuadran yang ketiga ini adalah kuadran yang paling buruk menurut saya. Kenapa? Orang-orang dengan harta yang sudah cukup, dia tergolong muzaki, namun dia belum mau, bukan belum mampu ya, tapi belum mau membayar zakat. Itu adalah kuadran yang paling parah. Dan ini adalah kuadran-kuadran yang dipenuhi oleh orang-orang kaya, harta, namun minim atau miskin spiritual. Contohnya adalah para koruptor, contohnya adalah para influencer yang memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat, kemudian para selebgram mungkin ya, yang atau para sultan-sultan yang kurang mendakwahkan agama, kurang dekat dengan agama, adalah orang-orang yang
berbahaya. Bahkan jika mereka menjadi sebuah pemimpin negeri akan menyebabkan sebuah bangsa atau negara tersebut mengalami krisis multidimensi. Jadi mengapa saya katakan kuadran ketiga paling parah merusaknya karena mereka memiliki harta benda namun bisa merusak sebuah peradaban. Adapun kuadran yang keempat adalah absolute poverty atau miskin secara absolut, itu tidak terlalu berbahaya karena dia hanya bisa membahayakan diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar dalam lingkup kecil, tidak dalam lingkup negara. Jadi kuadran keempat ini secara individu memang paling parah ya. Tapi menurut saya pribadi, kuadran ketiga ini ketika kita masukkan hadis Nabi dan tidak akan dihisap atau tidak akan melangkah kaki seorang hamba sampai dia mempertanggungjawabkan dari mana dia peroleh hartanya dan kemana dia belanjakan. Kalau keempat itu kan gampang, dia nggak punya harta, dia hanya spendingnya salah mungkin gitu, atau mendapatkannya dengan cara yang salah juga. Jadi absolute poverty adalah dia tidak punya apa-apa. Tapi kalau yang ketiga ini lebih parah, dia bisa mendapatkannya dengan cara yang salah dan spendingnya juga dengan cara lah dengan jumlah yang besar juga. Oke, saya rasa itu mengenai konsep kemiskinan untuk materi tambahannya. Semoga tidak ada pertanyaan dan mohon maaf jika selama satu semester mengajar terlewat untuk menyampaikan materi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.